Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar atau penis pada paha kanannya iblis, dan farji atau vagina pada paha kirinya iblis. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri, maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut berbagai literatur, iblis adalah makhluk Allah yang tercipta dari api. Iblis termasuk makhluk alam gaib yang tidak mampu panca indera manusia mendeteksinya. Selain iblis sebagai makhluk alam gaib, ada pula malaikat dan jin. Ketiga jenis makhluk ini sama-sama sebagai makhluk halus. Jin sama dengan iblis, tercipta dari api, sedangkan malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Mengenai kepatuhan dalam beragama, semua iblis adalah kafir. Kalau jin ada yang kafir dan ada yang Islam. Adapun malaikat tidak ada yang kafir, semuanya Islam serta taat menjunjung perintah Allah. Semula, Allah menjadikan iblis sebagai ketua di alam gaib. Ribuan tahun iblis telah memimpin para malaikat dan jin. Kondisi ini bergeser ketika terjadi pembangkangan iblis terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesaat setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan semua malaikat agar sujud menghormat kepada Nabi Adam. Atas perintah itu, semua malaikat sujud dan tunduk, kecuali iblis. Ia tidak mau tunduk karena kesombongannya. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam karena dia tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Kesombongan iblis ini membuatnya enggan mengikuti perintah Allah, kemudian mengundang murka Allah. Allah akan memasukkannya ke neraka, tetapi iblis meminta penangguhan sampai hari kiamat. Penangguhan ini sebagai kesempatan bagi iblis untuk mencari teman masuk neraka sebanyak mungkin dari kalangan jin dan manusia. Iblis mempunyai kepandaian menggoda anak Adam selagi di dunia supaya tergelincir dari kebenaran. Manusia yang tergoda rayuan iblis dengan senang hati menyimpangi ajaran agama, tidak menjalankan kewajiban dan bahkan mengerjakan larangan agama. Iblis diusir dari surga dan ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Menurut riwayat Asy-Sya'bi, dia pergi dari surga dengan memakai turban yang tidak mencapai dagu, picak atau memiliki mata satu, dan mengenakan sandal hanya pada salah satu kakinya. Adapun setan adalah keturunan-keturunan iblis. Setan ini ada yang berasal dari jenis jin sebagaimana iblis, dan ada juga yang berasal dari jenis manusia atau keturunan Adam. Kalau iblis memiliki keturunan, lalu siapa yang menjadi istrinya dan kapan dia kawin? Dalam hal ini berkata Imam Qorsy. Beliau berkata, Bashir bin Walid Al-Kindi meriwayatkan dari Muhammad bin Tolha dari Zaid dari Mujahid. Ia berkata, iblis itu mempunyai 5 orang anak. Masing-masing dari mereka ia beri tugas dari perintahnya. 5 anaknya itu diberi nama Sabur, A'war, Masud, Dasim, dan Zakambur. Lalu bagaimana cara iblis berkembang biak? Di dalam kitab Sab'atu Kutubi Mufidah halaman 202 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar atau penis pada paha kanannya iblis dan farji atau vagina pada paha kirinya iblis.
Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri, maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Imam Mujahid berkata, sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Dan iblis mengawinkan paha kanan dengan paha kiri. Maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Demikianlah perkataan Imam Mujahid. Dalam menggoda manusia, iblis memiliki kekuatan kerja yang sangat solid dan sangat terstruktur. Tim kerja terdiri dari anak-anaknya berupa syaitan yang berpencar dari mana-mana. Kelompok anak iblis bekerja sesuai uraian tugas masing-masing. Yang pertama ada sabar, adalah anak iblis yang mendapat tugas membawakan dan memperlancar terjadinya musibah, penyakit ataupun wabah kepada manusia. Melalui cara ini, syaitan bisa merusak fisik dan mental manusia. Ketika terjadi musibah, manusia merasakan duka yang mendalam. Perasaan sedih selalu menyelimuti dan suasana tangis hampir tiada henti. Saat tertimpa penyakit kronis ataupun wabah, sering manusia panik dalam ketakutan. Anak iblis pun memanfaatkan suasana ini sehingga manusia mau berbuat sesuatu walaupun bertentangan dengan syariat agama. Rasa sakitnya membuat malas beribadah. Kemudian ada A'war. Anak iblis ini bertugas membantu dan memperlancar perbuatan maksiat seperti zina. Kelihayannya dalam menggoda sampai bisa membuat mata seseorang setengah buta. Perbuatan buruk terlihat baik. Seseorang ketika melihat lawan jenisnya, cepat syahwatnya terangsang. Akibat hasil polesan anak iblis ini. Bagi laki-laki yang sudah punya istri cantik, melihat wanita lain nampak lebih cantik lagi. Bagi wanita yang sudah memiliki suami tampan, memandang laki-laki lain terlihat lebih tampan lagi. Selingkuh menurutnya bukan aib, tapi tren. Dan pelaku zina tidak merasa berdosa, malah merasa bangga. Itulah ulah dari anak iblis yang disebut A'war. Lalu ada Miswat. Anak iblis yang satu ini bertugas memperlancar perkataan dusta di antara manusia. Berbohong dan memfitnah merupakan hal yang biasa. Pembuatan berita hoaks menurutnya bukan dosa demi orang lain mendukung programnya. Memiliki kemampuan yang lihai memoles berita palsu seakan tampak berita hak atau benar. Di sana-sini tersebar berita palsu hingga masyarakat umum terombang-ambing, tidak bisa lagi membedakan antara yang benar dan mana yang palsu. Kemudian ada Dasim. Tugas anak iblis ini merusak hubungan persaudaraan di antara manusia. Hubungan nasab, hubungan tetangga, saudara sebangsa, dan saudara seagama tidak lagi menjadi lambang persatuan. Anak iblis menanamkan kebencian dan permusuhan sehingga persatuan pecah. Provokasi dan adu domba sebagai strategi menghancurkan sesama. Tertanam sifat egoisme yang memandang orang lain selalu dalam kesalahan. Mau menang sendiri tanpa peduli orang lain. Bersaing tidak sehat dengan saling mengalahkan dan saling menyalahkan yang akibatnya saling menjatuhkan. Lalu ada Zakambur. Tugasnya di pasar, mengendalikan bisnis sebagai ajang penipu pembeli. Anak iblis menyetir pelaku pasar yang mau untung lebih banyak walaupun merugikan konsumen. Terjadi manipulasi kualitas, mengurangi ukuran, dan mengurangi timbangan. Bersifat ambisi minta lebih apabila membeli dan akan mengurangi apabila sebagai penjual.
Hilang rasa tolong-menolong saat menjalankan bisnis yang ada hanya cara meraup keuntungan sebanyak mungkin. Halal haram baginya tidak lagi menjadi pertimbangan. Demikianlah tugas-tugas dari anak-anak iblis. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah Dewi Hawa diturunkan di pesisir kota Jeddah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Adapun iblis yang dilaknat, dia dikeluarkan dari golongan malaikat dan menjadi setan yang terkutuk ketika dia keluar atau turun dari surga. Maka ia turun di bumi Irak sekitar kota Basroh. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur, lalu dipisah di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Imam Mujahid berkata, iblis itu menikah dengan ular yang membawanya ke surga ketika mereka diturunkan di bumi dan membuahkan 4 telur. Adapun merak, hilang mutiara dari tubuhnya dan hilang sebagian keindahannya, dan ia pun juga diturunkan di bumi, tepatnya turun di Babilon. Dikatakan ia diturunkan di kota Antioquia atau di daerah Syam alias Syria. Adapun ular, ia berubah bentuk tubuhnya dan mempunyai racun atau bisa. Sebabnya yaitu iblis bersembunyi di antara siungnya dan memasukkannya ke surga. Dan ular pun lisannya berubah bisu dan jalannya di atas perutnya, dan ia diturunkan di daerah Basiban. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu gencarnya syaitan menjerumuskan manusia yang jam kerjanya siang malam dan bahkan setiap saat tanpa istirahat. Sebagai seorang yang beriman tentu tetap selalu mewaspadai setiap tipu daya syaitan ini. Dalam suatu kitab ada menyebutkan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Hasan tentang syaitan. "Wahai Abu Sa'id, apakah syaitan itu juga tidur?" Hasan pun tersenyum dan berkata, "Seandainya syaitan itu tidur, tentu kita bisa istirahat." Kalau demikian, berarti tidak ada jalan keluar bagi seorang mukmin dari tipu dayanya. Iya, namun walau begitu, ada jalan untuk menolak dan melemahkan kekuatannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin itu membuat kurus syaiton yang menggodanya, sebagaimana salah seorang dari Anda membuat kurus unta dalam perjalanan Anda. Sejalan dengan itu, Imam Ibnu Mas'ud berkata, syaiton yang bertugas menggoda orang mukmin adalah kurus. Kata Qais bin Al-Hajjaj, syaiton berkata kepadaku, sesungguhnya aku telah masuk ke dalam dirimu, dan aku seperti binatang yang siap disembelih alias gemuk. Tetapi sekarang aku seperti burung pipit alias kerdil. Qais pun bertanya, mengapa bisa begitu? Dia menjawab, Anda telah menghancurkan aku dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, menutup jalan syaitan adalah dengan cara takwa. Upaya menjaga pintu-pintu zahir dengan mengantisipasi jalan nyata yang menjerumus pada perbuatan maksiat. Berhati-hati melewati jalan hidup agar tidak masuk dalam lingkaran syaitan yang membahayakan. Berpegang teguh pada prinsip menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tetap selalu memohon inayah dan perlindungan Allah agar selamat dari tipu daya syaitan yang awalnya menggiurkan tapi ujungnya mencelakakan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kami berlindung padamu dari segala godaan syaitan yang terkutuk.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembahasan kali ini. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.